betul sampai ke tanah Jawa, tetapi beliau tidak bisa mengembangkannya karena packaging, kemudian pemodelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Yusi ya, karena herbal ya, sering minum minuman herbal. Ya benar Bu, memang di bumi memang syarat kita sebenarnya adalah dia tidak, kalau sudah menerima kur dia tidak bisa menerima bumi atau sedang menerima kur lah ya. Nah sebenarnya selik tadi kita cek adalah di SIKP ya, kalau Bapak Ibu tahu di aplikasi kita sebenarnya ingin melihat apakah dia pernah menerima kur tadi Bu, sebenarnya untuk itu yang pertama. Nah kemudian yang tadi yang terkait dengan sektor sebenarnya lebih kepada kalau bahasa bakunya itu sebenarnya sektor informal Bu, usaha informal. Memang secara omset. Saya lihat dengan informasi sosialisasi pembiayaan ya ultra mikro bumi. Intinya apa itu Bang? Ultra mikro pertama program pemerintah dari Kementerian Keuangan ya, kebetulan kalau dari OJK-nya kami sifatnya memberikan pengawasan kepada industri yang melakukan kredit ultra mikro serta mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa banyak alternatif pembiayaan yang dapat diakses sama masyarakat, baik dari level startup maupun yang sudah naik kelas. Nah, kalau kita berbicara pembiayaan ya, di samping perbankan, apakah ada pihak swasta lain yang bisa menaungi pembiayaan untuk UMKM ini? Untuk swasta, misalkan kan kebetulan untuk program ultra mikro ini khusus lembaga penyalur adalah non bank. Jadi saat ini dari Kementerian Keuangan itu nanti menjelaskan bahwa saat ini lembaga pergantian sama non bank apa saja yang bisa join. Kalau untuk perbankan selama ini kan sudah jalan kayak KUR, itu kan program pemerintah juga tapi disalurkan oleh perbankan. Mungkin lebih tepatnya dari Jadi sebenarnya kegiatan ini itu untuk memberikan sosialisasi Pak sebagai namanya kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang mikro ya Pak ya. Ini karena mikro itu biasanya mereka sulit mendapatkan pembiayaan, akhirnya beralih ke pinjol. Pinjol tadi ya. Oh iya iya. Lebih sedih lagi pinjol yang ilegal gitu Pak ya. Kalau yang legal itu masih ada pengawasan lah ya, walaupun memang gede juga. Tapi intinya adalah kita coba supaya mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan, bukan cuma mendapatkan uangnya, tapi kita kembangkan usahanya dari pendampingan tadi. Memang kita penyalurannya sebenarnya kan program pemerintah ya Pak. Memang kan pemerintah tidak boleh langsung memberikan pembiayaan, sehingga memang kita kalau dikur tadi melalui perbankan baik yang plat merah maupun yang swasta sebenarnya sama dengan kita juga, baik itu BUMN di LKBB yang BUMN maupun yang non BUMN lah yang swasta, seperti misalnya koperasi dan lain sebagainya. Nah, arah penyalurannya gitu supaya lebih inklusif tadi. Nah, kalau kita melihat daripada penyaluran Bang, apakah ini dikenakan bunga yang lebih kecil atau memang hanya dibantu cuma-cuma dibina menjadi salah satu percontohan? Pembiayaan tetap harus ada yang pada pengembalian Pak. Oh, harus pada Jadi ini bukan hibah, bukan bantuan sosial. Memang tujuan dari UMI ini adalah ditujukan pada pelaku usaha mikro yang baru lepas dari bantuan sosial. Ketika dia mau mandiri harus kita dampingin supaya dia tidak kembali lagi turun kelas mendapatkan bantuan sosial, sehingga kesejahteraan juga bisa lebih meningkat, sehingga kita kasih pembiayaan yang ringan. Pembiayaan ringan itu artinya selain kita beli pembiayaan, tadi kita kasih pendampingan supaya usaha dia itu tetap berjalan, bisa naik kelas. Naik kelas nanti dia bisa akses pembiayaan yang lebih besar lagi, misalnya KUR atau komersil yang dari perbankan dan sebagainya. Tapi secara usaha dia juga legalitas usahanya juga lebih terjamin sehingga masuk ke sektor formal tadi Pak. Nah, kalau kita bicara UMKM, standar UMKM ini yang dimaksud usaha kecil mikro ini yang kayak apa Pak? Sebenarnya kalau banyak ya Pak ya, kategorisasinya UMKM itu banyak. Ada yang dari omset, macam-macam Pak. Kalau di Kemenkop ada yang dari omset tenaga kerja, ada yang dari jenis usaha dan sebagainya. Artinya kalau di usaha mikro itu sebenarnya ultra mikro itu kategorisasi yang kita bikin ya untuk
menggambarkan bahwa ada usaha yang lebih kecil dari mikro. Secara omset, secara kerja, secara karakteristik usahanya biasanya dia masih nomaden, pindah-pindah, belum menetap, usahanya masih informal, belum ada legalitas usaha, produk dan sebagainya. Harapannya Bang kepada yang undangan paling tidak ya, harapannya apa? Sebenarnya kalau di Kota Waringin Barat ini kan masih potensial. Secara umum di Kalimantan Tengah penyaluran UMI, khususnya UMI ultramikro di kita sebenarnya masih sangat potensial untuk dikembangkan. Dari penyalur-penyalur lokal di koperasi masih banyak yang masih bisa kita kembangkan, dari penyalur yang sudah ada, Pegadaian, PNM itu masih bisa masuk. Nah harapannya memang minat masyarakat atau informasi terkait UMI ini bisa diterima masyarakat dengan lebih luas, sehingga masyarakat tadi bisa beralih dari pinjaman yang istilahnya mencekik leher pada pinjaman yang lebih manusiawi, lebih ringan, karena ada pendampingan usaha, ada pemberdayaan juga, dari kurang lebih gitu. Oke, makasih. Apa? Apakah ini dapat pinjaman? Ibaratnya kalau pinjaman bisa sekalian belajar. Katanya tadi kan ada pendampingan untuk sosial media, bahkan cara pemasaran. Saya ketariknya yang untuk pemasaran. Kalau ibu usahanya apa? Saya kuliner. Oh kuliner. Kalau ibu? Oh sama, kulinernya apa? Saya pisang keju. Oh pisang keju. Wah apa nama pisang kejunya? Pisang keju Nur. Wah, ini saya wawancara dengan Ibu selaku UMKM pengelola pisang keju Nur di Kumai. Nah, makasih Bu, sukses Bu.